Gua sekarang bersama Ega. Ega adalah salah satu YouTuber tapi di belakang layar ya. Oke. Ega, channel lu tuh apa sih? Awalnya? Awalnya kita bikin konten di Bismania. Tapi sebelumnya juga punya konten, tapi di musik kurang berkembang karena kalau di musik itu untuk artisnya sendiri aja kadang-kadang susah, apalagi kita yang bawain cover lebih susah lagi gitu. Apalagi sekarang ada ketentuan copyright dan lain-lain. Itu makanya di situ rumitnya itu di situ. Jadi sekarang ke Bismania. Ya, ke Bismania sekarang. Channelnya Mr. Gaplek ya. Ya, Mr. Gaplek, artis Cipali. Artis Cipali. Ya. Subscribernya berapa guys sekarang? Untuk update terakhir itu 27.800 subscribe. Tadi gua lihat udah 28. Ya, hampir segituan lah segitu. 28 subscriber, jauh banget sama channel ini guys, makanya subscribe sekarang. Oke, berarti sekarang udah 28 lah. Kita hitung aja 28 ribu. Berapa upload kali video sih? Itu dihitung sekitar 15-an lah, 15 video. 15 video, baru 15 video, tapi dia udah 28.000 ya subscriber. Gila. Dan rata-rata viewer itu di kisaran 300.000 viewer 300 per video. Per video, rata-ratanya. Rata-rata. Gila cuy, jauh banget, Terus kondisinya nih sekarang gimana nih? Untuk sekarang kondisinya karena ada miskomunikasi kemarin dengan talent. Nah, talent untuk perjanjian awal misalkan A, ternyata pas di pertengahan jalan dia mintanya B. Terus itu apa namanya? Udah ada penyelesaiannya? Sampai sekarang Belum ada. Lost contact sampai sekarang. Bahkan dia sendiri bikin channel lagi. Oh, dianya bikin channel tapi nggak tahu kenapa dapat berapa video itu kontennya hilang semua. Itu berapa orang sih yang terlibat? Saya ngejalanin cuma 2 orang sama adik saya. Oh, berarti Ega, Egi ya? Iya, Egi sama si Gaplek itu. Iya. Itu awalnya sistematisnya emang gimana sih? Di awalnya itu kita ketemu. Bagian apa kalau ini boleh? Kalau gua di sini bagian tim project. Tim project berarti humas gitu ya? Maksudnya yang konsep saya. Oh, yang konsep. Tiap per video itu konsep saya. Kalau Egi itu bagian di editing sama di admin. Admin, editing mungkin, terus uploader. Ya. Publisher mah. Publisher juga ya. Oh gitu. Tapi emang pada awalnya emang ada komitmen yang di apa namanya yang disetujui bersama. Nah, tadi kan si talent itu awalnya kan ayo kita bikin video. Nah, udah saya konsep udah masuk. Untuk uploadan pertama itu kita dalam 1 minggu udah sampai bisa 2.000 subscriber 1 minggu itu. 1 minggu? 2.000 subscriber. Berapa kali update? Baru 1 kali. Baru satu video? Satu video 2.000. 2.000? Dan viewernya itu sekitar 120.000 viewer. Emang menurut lu gak per YouTuber tuh harusnya seperti apa sih? Sebenarnya simple per YouTuber itu. Kita lihat ini aja, lihat kondisi yang sekarang lagi rame apa gitu kan. Kita cepet ngangkat gitu daripada kita mikir dulu saya belajar dari pengalaman dulu bikin YouTube yang di musik ya. Di musik itu kan kita bikin cover lagu ya, tapi setelah channel itu 5 tahun lebih nggak berkembang cuman telat naiknya. Jadi di luar ekspektasi sendiri. Ekspektasinya misalkan dalam 1 tahun kita masuk 1 juta nih, tapi enggak masuk berarti ya? Iya. Oh gitu. Channel ini kan baru kisaran 7-8 bulan. Channel Mr. Gaplek Cipali itu? Iya, baru 7-8 bulan. 7-8 bulanan, tapi sekarang udah 28.000 subscribe. 28.000 subscriber bro.
Gua 8 bulan. Gua channel ini kalau nggak salah ini udah berapa tahun, cuman emang nggak aktif sih. Gua Kenapa itu bro bisa nggak aktif bro? karena emang awalnya buat YouTube ya buat nyimpen Apa lu video. kebanyakan main bro? Oh, enggak kayak. Lebih ke apa ya? Gua dulu manfaatin YouTube itu buat nyimpan video-video gua yang lama sih kayak gitu. Boleh smoking Jin? Boleh dong, gua juga mau. Gua nggak terlalu begitu tertarik sama, walaupun kalau misalkan gua masuk berapa subscriber gitu gua nggak tertarik buat AdSense. Ini lebih ke suka aja sih bikin video. Tapi sekarang untuk kedepannya seperti apa ini? Malah gua yang diwawancara. Nah, Untuk kedepannya, iya. let this flow aja. Karena gue juga pernah lihat lah di video-video lu sebenarnya pertama lu bahas tentang ecstasy. Oh itu Iya. yang podcast itu. Ya, yang kedua lu ngebahas tentang LGBT. Itu menarik juga sebenarnya sih. Banyak sebenarnya korek-korekan cuman mungkin saya baru sempat main di sini. Ya emang gimana ya? Kok malah gua sih? Ya sama-sama belajar lah kita. Karena hidup itu belajar. Hidup itu belajar. Ya itu quote bagus tuh, hidup itu adalah Hidup belajar. itu belajar. Iya. Karena kalau misalkan udah nggak belajar. Berarti kalau udah pinter udah nggak belajar terus. Berarti hidup lu tuh lempeng aja dari situ lurus. Gua mah lebih condongnya kalau bikin video itu lebih edukasi sih. Kayak misalkan nih agak ada sedikit bocoran sebenarnya gua akan mau bikin konten kayak kemarin udah shoot beberapa video kayak misalkan nih tahu kremasi mayat. Oh iya, pembakaran mayat. Pembakaran. Nah, gua tadinya mau bikin konten, gua nanya ke orang-orang. Jadi kayak apa ya kontennya? Kayak nanya-nanya ke orang-orang kayak misalkan, kalau menurut Islam, lu Islam kan? Gua nanya Islam. kalau lu beragama Islam terus lu bikin bikin jasa kremasi mayat itu menurut lu halal atau haram? Kalau menurut logika haram. Gua menurut Islam. Iya, ya haram. Kenapa? Kenapa ya? Kan udah ada syariat ya kalau orang meninggal secara Islam itu harus dikuburkan. Kayak itu bukan Islam yang meninggal. Ya itu kan beda konten lah. Ya makanya kan yang meninggal bukan non Islam, bukan Islam non Islam gitu loh. Nah kita mengkremasi mayat itu hukumnya apa menurut Islam? Menurut lu? Oh menurut Islam lah, menurut Islam. Ya kalau menurut Islam kan sebenarnya gua bukan bukan kiai, gua ustadz juga bukan. Gua cuma orang jalanan. Ya jadi gue pengen. Jadi gini, kalau menurut pandangan gua ya kita sih kembalikan ke masing-masing lah menurut agama dan kepercayaannya. Kalau menurut kepercayaan mereka emang harusnya seperti itu ya kita harus hormati lah. Kita di Indonesia kan beragam suku, Iya, adat, gitu kan. tapi pada intinya menurut lo, menurut Islam itu haram nggak? Ya kalau menurut Islam ya haram. Kalau orang Islam, misalnya orang Islam nih dikubur, dibakar itu kan, ya haram. Itu mah yang dibakarnya kan yang dikremasi kan bukan Islam, non Islam kayak misalkan. Oh ini konten ke situ. Aneh gua. Ya intinya nanti gue pengen bikin yang pro kontra lah. Maksudnya pertanyaan-pertanyaan pro Nah, kontra. itu algoritma YouTube emang seperti itu sebenarnya. Iya, Kita kalau bikin channel YouTube itu harus paham algoritma YouTube seperti apa. Jadi kita juga harus mempelajari, bukan bikin video doang. Nah, kita bisa aja kita bikin video orang lagi nyuci piring, nyuci pakaian, kita video upload. Nah, itu kita naik enggak? Kan kita harus dipelajari algoritmanya tentang Iya sih. syarat-syarat di YouTube seperti apa. Cuman gua garis bawain bahwa gua bikin video di YouTube itu bukan ngejar subscriber sebenarnya. Walaupun gua tadi nyuruh kalian subscribe tapi lo jangan munah kan ya serius. Gua mah bikin YouTube ya karena pengen bikin aja. Finishingnya ya intinya bermanfaat buat orang. Kalau misalkan gua pengen bikin YouTube dan gua pengen berkomersial di YouTube, mungkin gua sekarang nggak dagang counter yang proyek saya dipikir sedua hal itu loh. Jadi jangan iklan lo. Mungkin gua nggak akan nyari uang lagi, gua fokus di YouTube. Tapi kan gua di YouTube ya ibaratnya gua cuman pengen bikin video yang bermanfaat buat kalian, informasi buat kalian gitu loh, seperti itu. Nah, by the way, lu kemarin lihat ini nggak, lihat video yang menunjukkan Syekh Ali Jaber? Oh, Jaber.
Jaber. Karena itu kalau nggak salah kejadiannya di Lampung. Di Lampung. Menurut pandangan lu, gua nggak karena emang simpang siur sih kalau misalkan kabar beritanya si penusuk itu dikarenakan gangguan jiwa dan lain-lain. Kalau untuk sekarang di Tapi- Indonesia itu ini masalah agama itu sensitif sebenarnya. Emang sih. Iya. Yang Ya, namanya- bukannya gua ngajarin ya, menurut pandangan. Emang yang dari dulu juga yang namanya sara sensitif. Iya. Sara itu apa? Suku, ras, antar golongan, agama kayak itulah dia. Iya. Jadi emang sensitif sih. Nah menurut lo itu apa namanya si Ali Jaber itu motifnya di apa ya di secara statement lu bukan kebenarannya apa sih? Karena Kalau- kebenarannya juga sekarang emang masih mansiur kan. Karena emang ada yang ngomong dia tuh karena gangguan jiwa dan ada yang ngomong dia tuh gak gangguan jiwa sebenarnya. Kalau nggak untuk gangguan jiwa, kata gua bukan itu. Kayak kata gua sih dia itu cuma gini. Mungkin karena kondisi sekarang di Indonesia pandemi corona, Nah, mungkin orang kan istilahnya banyaklah Stres gitu ya? pengangguran yang jualan sepi karena akibat apa lockdown terus PSBB jadi menurut gitu gua kan. Nah, pengangguran nih nusuk Ali Jaber aja. Nah, jadi nggak bukan masalah istilahnya pengen gua nusuk seseorang gitu kan. Nah, Kemungkinan ada orang yang nggak suka sama Syekh Ali Jaber. terus Nah, dia nyuruh ke orang. Kemungkinan orang itu lagi Doktrinasi. iya, lagi butuh duit. masuk akal sih. masuk akal. Lagi butuh duit nih, tusuk nih. Gitu. Kalau masalah nanti kebenarannya ternyata bukan kayak gitu gimana? Ya itu sih terserah pandangan masing-masing. Itu apa pendapat gua aja, logika gua aja. Kalau Iya. kalau menurut gue umur segitu, umur segitu. 24 tahun dong. Iya kan, umur segitu nggak ada lah kemungkinan berpikiran seperti itu. Mungkin pemikiran dia lebih ke main. Istilah kalau kejahatan juga kejahatan apalah, bukan seperti itu. Itu karena apa ya, adanya doktrinisasi lah. Emang sih, kayaknya mah, wah itu jadi sebenarnya mah yang namanya doktrinitasi apa sih? Doktrinasi. Itulah, iya. Itu emang sangat amat berbahaya karena sebagian orang yang misalkan dia salah satu terorisme dan lain-lain itu kebanyakannya ada doktrinitasi. Jadi untuk para karya apalagi kalau sekarang kan ibaratnya nyari ilmu, nyari statement, nyari ilmu terus nyari apa namanya pengetahuan dan lain-lain kita tidak searching. Iya, ada Mbak Google sekarang juga. Cuman kebanyakan emang bisa dibilang karena kemudahan mendapatkan informasi dan lain-lain itu jadi malah memanfaatkan medianya dengan cara yang salah. Jadi kayak misalkan ibaratnya pisau gitu, pisau kan bisa aja pisau yang buat tusuk Ali Jaber bisa aja bikin jadi buat bikin nasi goreng atau ngirit-ngirit Yang potongin bawang, potongin kayak gitu kan. cabe, Bisa banget gitu. bukan cabe-cabean, cabe. Cabe. Jadi bisa banget sebenarnya mah, cuman ya itu karena media itu sifatnya netral, lu mau membawanya ke hal positif atau negatif itu terserah lu kayak gitu. Pada intinya kalian semua punya akal sih. Jadi masa iya gitu loh kita sebagai manusia harus berlaku seperti itu kan nggak baik. Jangan nusuk-nusuk kayak gitu, jangan. Kalau misalkan lu pengen nusuk-nusuk ya Nusuk sate, nusuk sate. nusuk cilok. Secilo kayak gitu. Nah by the way kayak katanya lu tuh ngomongin soal channel lagi ya. Tadi udah ke Ali Jaber dan Nah, itu iklan aku selingan. menurut lu nih di channel lu kan by the way katanya lu mau bikin channel, nggak tahu mau ngurusin channel apa lu mau bikin channel lagi? Rencana gua bikin channel lagi. Nggak mau ngurusin. Ya kalau Saya kejelasan di 28 subscriber. kalau terus kayaknya kejelasan susah itu belum jelas, ya gini aja logika gua. Kalau dia belum nyamperin ke gue, ngapain? Emang berarti gua nggak akan ngorek lebih dalam lagi soal masalah itu, tapi menurut lo itu masalah Intern. problem intern yang menurut lo itu apa ya namanya ya? Lo tuh di posisi benar gitu. Gua gini, perjanjian awal tuh posisinya kan gua yang ngelola akun, ngelola admin, sampai bahkan IG dia, Facebook dia gua yang pegang.
Oh. Ya intinya kan dia kan posisi sebagai driver kan. Heeh. Kemungkinan ngapain dia istilah kalau ada yang DM, ada yang inbox kan posisinya kalau dia lagi nyetir membahayakan orang lain. Intinya kan saya logika saya itu ke depannya tuh gua yang handle karena dia posisinya lagi itu membawa banyak nyawa katanya biar terselamatkan lah. Jadi lu pengen mengurangi kesibukan dia Nah. saat nyetir gitu ya. Nah, pada awal itu ya intinya dia nyerahin ke gua. Tapi pas terakhir monetisasi kan kita kan butuh kasarnya akun bank kan ya. Nah, Ya. sebenarnya kan akun bank itu pakai akun adik gua. Karena dulu saya minta ini posisi dia kan sibuk lagi ini kan kita kan harus verifikasi ke bank, ada intinya lah kalau itu sih di YouTube lah. Itu mah emang Gampang terlalu dalam lah kasarnya. Nah, pas terakhir kita dapat reward dari YouTube lah kasarnya. Itu mereka itu dengan sendirinya itu uang itu dia yang bagiin, malah kita yang diam gitu kan. Ya gua sih nggak masalah kalau masalah nominal sih, cuman ya nggak logik aja dari perjanjian awal seperti apa terus. Berarti pada intinya sih kalau misalkan masalah finansial, masalah uang gitu loh, sensitif banget sih. Kalau gua sih mikirnya gini, Indonesia itu kita kan mikirnya ada ekonomi kreatif. Jadi kita harus kreatif dulu baru mikirin ekonomi, jangan mikirin ekonomi dulu baru kreatif. Nah itu sebenarnya ke situ. Kalau kita mikirin ekonomi dulu sensitif. Kalau udah bilang masalah cuan itu pasti sensitif. Iya sih, masuk akal juga sih, tapi ya itu sih. Jadi emang balik lagi, jadi pengalaman nih pengalaman dari Ega sendiri kalau misalkan masalah finansial itu sangat amat sensitif. Padahal kita itu udah terbuka sangat lebar terbuka sampai transparansi ini penghasilan segini kedepannya gimana di akhir itu dia hilang kontak, bahkan istilahnya dia bikin channel sendiri dan nggak tahu dapat 1 bulan lebih kok kontennya hilang semua videonya, nggak tahu ada apa di situ. Konten siapa yang hilang? Ya itu si talentnya itu. Kalau channelnya masih ada, cuman isi videonya itu hilang semua. Kayaknya nggak diterusin lagi kayaknya. Padahal itu dia baru bikin 2-3 bulanan lah, lumayan sih kayak udah dapat monetisasi ya sih. Iya tuh. Udah dapat monetisasi. Cuman dia nggak izin. Maksudnya dia nggak izin ke saya. Maksudnya dia mau bikin channel lagi. Pas dia lagi pindah armada, rencananya kan gua yang bikin konsep. Kok dengan ini dia malah ngegait YouTuber lain yang udah lama gitu kan. Jadi itu emang bahasa sih, karena emang gak ada bahasa. Sekarang posisinya gini, kemarin emang ada ke rumah. Kata nyokap gua juga ada ke rumah. Dikiranya kan gua bilang gua mau ke Bogor. Gua dapat 1 jam itu datang tuh si talent itu. Dikira nyokap gua, loh kok anak gua balik lagi gitu. Emang Mirip gitu ya? bukan mirip, Rambutnya sama gitu, di bondingan. bukan bonding ini, smooth. Enggak, gue pengen nanya sama lu masalah penampilan aneh gitu. Bukan aneh, sorry. Kayak lu tau jamet. Nah, Anjrit. lu kenapa berpenampilan seperti itu? Gua sebenarnya ngefans ke Ari Lasso. Oh gitu. Woi, Bang Ari, ini ada yang ngefans. Gua ngefans ke Ari Lasso. Makanya pakai kacamata kayak Ari Lasso gitu, iya. Rambutnya digituin kayak Ari Lasso. bukan kejamet, najis gua. Oh, berarti lu tuh karena ngefans ke Ari Lasso sebenarnya. Iya, dari dulu juga pernah rambut kayak gini, cuman berhubung dulu gua kerja di suatu perusahaan Jadi kan. harus formal Nah, penampilannya iya, ya. rambutnya kayak orang culun lah. Sekarang gua udah free, gua usaha sendiri lah dasarnya. Usaha Jadi sendiri. lu berubah rambut. Ya, biar gini aja gua mah apa ya? Yang namanya penampilan gua nggak
nggak mikirin penampilan, mau pakaian kayak gimana terserah. Orang mau bilang Just apa, book by in the cover. itu dia. Iya. Jadi intinya gini, gua dulu waktu di kerja di perusahaan tuh kan, Heeh. ruang lingkupnya segitu aja, penghasilan segitu aja. Jadi gua berpikiran out of the box. Jadi lu pengen lebih mengekspor lagi hidup gitu ya. Out of the box, kita keluar dari kotak itu. Karena di luar kotak itu kita banyak hal yang harus digali. Nah, gua lari ke dulu juga sambil kerja, memang tetap gua konsep itu memang agak kurang berkembang. Jadi gua berpikir lagi gimana ya, pas ada talent ya lumayan namanya udah dapat nama lah untuk di konten itu, makanya akhirnya gua jalin kerjasama. Nah di pertengahan jalan kok mereka mendikte gua gitu, dalam artian ya kalau talent ya udah talent gitu kan, gua kan konsep gitu kan. Konseptor, karena emang boleh dibilang yang namanya konten kreator itu di dalamnya banyak bro. Ada konseptor, ada publisher, ada apa namanya, talent, editor dan lain-lain. Seperti itu guys. Oke, semoga tontonan ini bermanfaat. Jangan lupa buat subscribe, karena sebenarnya gua nggak butuh subscribe. Terima kasih buat Jangan